Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Litasari dari Prodi PGSD. Ingin membacakan hasil cerpen karya saya sendiri yang berjudul Malas Belajar. Kisah ini berawal dari seorang anak yang bernama Afif. Ia memiliki sifat yang berbeda dengan kedua kakaknya. Bahkan bundanya heran mengapa sifatnya sangat jauh berbeda. Entah sifat pemalas siapa yang diturunkan kepada Afif. Hingga pada suatu hari ketika akan dilaksanakan ujian tes matematika, Afif bingung sekali. Ia sama sekali tidak ingat materi yang akan digunakan untuk tes. Afif benar-benar malas. Ia tidak pernah mengerjakan PR, apalagi belajar. Tak heran, ia sekarang bingung sendiri karena tak ada satu materi yang diingat. Sekarang Afif duduk melamun di depan meja belajarnya. Ia baru saja dinasihati Bunda. Bunda melihat buku penghukum dari wali kelas. Di sana tertulis, jika hari Selasa besok ada tes matematika, Afif perlu diperhatikan dalam belajarnya agar nilainya tidak jelek. Wah, karena itu Bunda langsung menasihati Afif dan menyuruhnya belajar lebih giat lagi. Kalau nilai Afif jelek lagi, Bunda akan panggilkan guru les untuk Afif. Begitu kata Bunda. Aduh, itu artinya jam belajar Afif bertambah dong. Ia tidak mau. Tuh kan, ia malas sekali. Padahal itu untuk kebaikannya sendiri. Afif melihat buku matematika di hadapannya. Oh, matanya langsung berkunang-kunang melihat rumus-rumus. Apa tidak ada cara untuk pintar matematika tanpa belajar ya? Afif langsung keluar menuju kamar Kak Halimah. Kakaknya sudah kelas 2 SMA. Kak, ada tidak caranya biar pintar matematika tanpa harus belajar? Kak Halimah mengambil buku matematika yang dipegang Afif. Ada-ada saja kamu, Dek. Kalau kamu mau pintar, kamu harus rajin belajar, apalagi matematika. Kita harus tekun berlatih soal-soal ya, Fif. Lihat satu halaman aja pusing, Kak. Apalagi lihat soal. Ya udah deh, Afif tanya Kak Yuda aja. Afif lalu ke kamar Kak Yuda. Di dalam, Kak Yuda sedang mengulang hafalan Al-Qur'annya. Kak Yuda masih kelas 2 SMA, tapi ia sudah hafal 10 juz. Kak, Afif mau tes matematika nih, tapi Afif nggak mau belajar. Ada nggak sih caranya Afif tetap dapat nilai bagus? Wah, gampang sekali, Fif. Latihan soal. Kalau tidak ada yang dimengerti, tanya pada kakak atau Kak Halimah. Sama saja harus belajar dong. Kalau begitu Afif ke kamar saja. Loh, Kak Yuda geleng-geleng kepala melihat sikap adiknya. Afif duduk lagi di kursi belajarnya. Gimana nih? Masa harus belajar lagi sih? Begitu pikirnya. Tak lama Afif lalu tertidur. Ia bermimpi sedang tes matematika. Ia lancar sekali mengerjakannya. Pasti ini karena aku meletakkan buku matematika di bawah bantalku tadi malam. Begitu katanya dalam mimpi. Ia mendapat nilai 100. Nilai tertinggi di kelas. Teman dan guru pun kagum padanya. Afif lalu terbangun. Loh, ternyata hanya mimpi. Apa nanti malam aku taruh saja buku matematika ini di bawah bantal ya, agar aku besok bisa mengerjakan tes tanpa belajar. Hahaha, aku memang hebat, ujarnya tersenyum-senyum sendiri. Akhirnya Afif benar-benar tidak mau belajar. Ketika ditanya oleh Bunda, ia pun berbohong dengan mengatakan sudah belajar. Malamnya ia meletakkan buku matematika di bawah bantal lalu tidur. Keesokan harinya, perut Afif terasa mulas melihat lembaran nilai hasil tes matematikanya. Nilainya hanya 20. Tadi dia memang sama sekali tidak bisa menjawab soal-soal yang ada. Gara-gara tak ada satu materi dan rumus-rumus yang berhasil ia ingat. Ternyata jurus meletakkan buku bawah bantal itu cuma berhasil di dalam mimpi. Sekarang Afif menyesal karena tidak mau belajar. Akhirnya Afif harus bersiap-siap menerima nasihat Bunda dan disuruh lebih rajin belajar. Bahkan Bunda akan menyuruhnya ikut les. Wah, Afif kapok. Ia tidak akan bermalas-malasan lagi, apalagi mencari cara yang aneh-aneh agar pintar. Pokoknya tidak lagi deh. Dan pada hari selanjutnya, tepat pada hari Senin, Ibu memanggil Afif dan memperkenalkan guru yang akan mengajarinya les matematika. Dan perkenalan pun terjadi di antara Afif dan guru. Hai Afif, perkenalkan nama Ibu Sinta. Semoga kamu bisa paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Ucap Bu Sinta. Baik Bu, semoga saya bisa menyukai pelajaran yang Ibu ajarkan. Jawab Afif. Apakah kita bisa memulai untuk hari ini, kata Bu Sinta. Dengan senang
depan sudah memasuki ujian akhir semester. Tidak seperti ujian sebelumnya, kali ini Afif percaya diri untuk menghadapi ujian. Hingga tiba saatnya ujian, Afif bisa menjawab soal ujian dengan baik. Dan ia pulang ke rumah lalu menceritakan kepada bundanya bahwa nilainya sangat memuaskan. Ibu sangat bahagia karena anaknya bisa berubah dan mendapatkan nilai yang bagus. Kini Afif pun sadar bahwa hasil yang memuaskan harus disertai dengan usaha yang keras. Cerita pun selesai. Pesan dan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, agar menjadi pandai kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh kita juga akan mendapat nilai yang bagus, sehingga dapat membanggakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.